kita bahwa hidup ini bukan hanya sekedar tentang perjalanan jauh atau mencari mimpi atau melawan kerasnya dunia, tetapi hidup ini juga tentang bagaimana cara kita mencari arti pulang dalam hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Nah, novel yang aku bawa kali ini berhasil menggambarkan hal-hal tersebut dengan cara yang mendalam, dengan penuh emosional, tetapi tetap seru untuk kita ikuti kisahnya. Menurut aku sendiri, novel ini bukan hanya sekedar menceritakan sebuah petualangan atau keluarga biasa, tetapi juga memberikan kita banyak pelajaran terkait apa itu arti pengorbanan, apa itu arti keberanian, dan apa itu arti rumah yang sesungguhnya. Sebelumnya, halo teman-teman, kenalin, nama aku Devta, aku dari program studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di kesempatan yang baik kali ini, aku akan mereview sebuah novel yang memiliki makna mendalam, tetapi juga membuat kita sebagai pembaca turut hanyut dalam kisah yang dibawakan. Novel ini berjudul Pulang, karya Terelie. Novel ini terbit pada tahun 2015 dan memiliki sequel dengan judul lain, yaitu Pergi dan Pulang Pergi. Nah, sedikit informasi untuk kalian teman-teman, bahwasanya novel ini bersinggungan dengan serial Negeri Para Berdebah. Jadi kalian bisa membaca kedua tokoh utama tersebut dalam novel yang berjudul Pulang Pergi. Namun khusus hari ini aku akan membacakan sebuah petualangan yang sangat seru dari novel Pulang. Nah, teman-teman, novel ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki berusia remaja yang tinggal di pedalaman Sumatera. Ia merupakan anak tunggal dari keluarga sederhana yang memiliki bapak bernama Samad dan ibunya yang bernama Midah. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika seorang tauke muda membawanya pindah untuk tinggal bersamanya di sebuah kota provinsi. Nah, Tauke muda ini merupakan anak dari Tauke besar yang dahulunya adalah majikan dari Pak Samad. Pak Samad sendiri merupakan kepala tukang pukul keluarga Tong dan Ibu Midah merupakan ibu rumah tangga. Namun, pada 15 tahun silam, ketika terjadi sebuah pertarungan akibat pengkhianatan, Pak Samad ini kehilangan salah satu kakinya yang mengakibatkan ia memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke kampung halamannya. Dengan berat hati, Tauke besar pun mengizinkannya. Setelah pertarungan itu selesai, akhirnya tampuk kekuasaan keluarga Tong diserahkan kepada Tauke muda yang sekarang menjadi Tauke besar. 20 tahun berlalu, Bujang tumbuh menjadi pemuda yang pandai, tampan, dan juga cerdas. Namun sejatinya ia menyimpan sebuah pertanyaan dalam dirinya, yaitu arti pulang. Setelah kabar kematian mama dan bapaknya jauh di talang rimba sana, ia kehilangan motivasi hidup. Hingga pada suatu hari terjadi pertarungan akibat pengkhianatan kembali yang kali ini dipimpin oleh Bashir. Bashir ini merupakan kepala keluarga Tong saat ini. Akibat pengkhianatan tersebut, Tauke besar kehilangan nyawanya dan Bujang kembali kehilangan motivasi hidupnya. Lalu, siapa yang berhasil menyelamatkan Bujang dari pertarungan tersebut? Jawabannya adalah kakak kandung ibunya yang bernama Tuanku Imam. Setelah mendengar sepenggal cerita masa lalu dari Tuanku Imam, untungnya Bujang kembali berhasil menata hatinya dan menyembuhkan diri dari luka batinnya. Ia pun memutuskan untuk membalaskan dendam amarah Tauke besar untuk merebut kembali kekuasaan keluarga Tong yang sebelumnya direnggut oleh Bashir. Dalam pertarungan pembalasan dendam tersebut, Bujang berhasil mengalahkan Bashir dan memberikan Bashir kesempatan untuk meninggalkan markas besar dengan terhormat dan hidup bebas sejauh mungkin. Nah, teman-teman, melalui novel ini ada banyak pembelajaran hidup yang aku dapatkan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama adalah pentingnya menjaga kepercayaan dan loyalitas. Yang kedua, bagaimana kita berani dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, serta bahwasanya jalan hidup yang kita ambil di dunia ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Oke, teman-teman. Nah, lalu kaitannya dengan studi yang aku dalami saat ini, aku menyadari bahwasanya politik dan kekuasaan yang ada di dunia sangat amat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Serta aku menyadari bahwa pemikiran dan pengalaman seseorang akan menentukan ia dalam menghadapi kehidupan ini. Terakhir, terdapat satu kutipan dari Bujang yang amat aku sukai, yaitu, setelah melalui pertarungan demi pertarungan, akhirnya aku dapat memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit yang aku miliki.
Semoga dengan review yang aku berikan mampu mengantarkan kalian untuk membaca novel Pelang ini. Nah, teman-teman, buat kalian yang ingin membaca novel Pelang ini, kalian bisa langsung datang ke Perpustakaan Universitas Bidar yang ada di kampus Tuguran. Di sini kalian juga bisa membaca koleksi lainnya loh. Jangan lupa berkunjung, selamat membaca dan salam literasi. Sampai jumpa!